Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Cucun Sunaingsi SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah landasan pendidikan dan teman-teman yang kami banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 12 akan memaparkan materi tentang landasan yuridis sistem pendidikan nasional. Sebelum ke pematerian, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Aida Siti Nurwahidah dengan NIM 2505943 bersama ketiga rekan saya, Andika Fajar Ramadan dengan NIM 2506912, Diani Ismiyati Latifah dengan NIM 2503299, dan Repa Ripana Aprilia dengan NIM 2505102. Pengertian landasan yuridis pendidikan. Landasan yuridis adalah dasar hukum yang menjadi acuan, pedoman, dan pengarah dalam penyelenggaraan pendidikan nasional. Keberadaan landasan yuridis memastikan bahwa seluruh kegiatan pendidikan berlangsung secara teratur, konsisten, adil, serta memiliki kepastian hukum bagi seluruh warga negara. Dalam konteks pendidikan, landasan yuridis menjadi fondasi bagi penyusunan kebijakan, kurikulum, standar mutu, pengelolaan sekolah, hingga perlindungan hak peserta didik dan pendidik. Dasar hukum utama sistem pendidikan nasional. A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar hukum tertinggi dalam pendidikan nasional, terutama melalui pasal 31. Ayat 1 menjamin bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Ayat 2 menetapkan kewajiban mengikuti pendidikan dasar yang dibiayai pemerintah sebagai bentuk pemerataan akses. Ayat 3 menegaskan bahwa pemerintah menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang terpadu. Ayat 4 memastikan alokasi minimal 20% APBN atau APBD untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan. Lalu pada poin selanjutnya, ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, atau bisa disebut Undang-Undang Sisdiknas. Undang-Undang Sisdiknas menjadi kerangka hukum paling penting karena mengatur segala aspek penyelenggaraan pendidikan secara lebih detail. Di sini ada pengertian pendidikan pasal 1. Pendidikan didefinisikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses pembelajaran agar peserta didik aktif mengembangkan potensi diri. Lalu yang kedua, ada fungsi dan tujuan pendidikan nasional, pasal 3. Pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa. Tujuannya adalah menciptakan manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, kreatif, dan mandiri. Lalu yang ketiga, ada prinsip penyelenggaraan pendidikan, pasal 4. Undang-undang menegaskan prinsip seperti demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, dan menjunjung HAM. Prinsip ini melindungi siswa dari perlakuan tidak adil dan menjamin bahwa setiap anak memiliki kesempatan belajar yang sama. Lalu yang keempat, hak dan kewajiban warga negara, pasal 5-9. Undang-undang menjamin hak peserta didik memperoleh layanan pendidikan sesuai bakat, minat, dan kemampuannya. Guru juga memiliki hak untuk meningkatkan profesionalismenya melalui pelatihan dan sertifikasi. Lalu yang kelima, jalur dan jenjang pendidikan, pasal 13-14. Sistem pendidikan terdiri dari pendidikan formal, non-formal, dan informal. Setiap jalur memiliki kontribusi dalam membangun kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Lalu yang keenam, manajemen pendidikan, pasal 48-51. Pengelolaan pendidikan diarahkan pada manajemen berbasis sekolah, atau bisa disebut MBS, yang menekankan partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas. Selanjutnya, peraturan pemerintah. Sebagai turunan UU Sikdiknas, PP berfungsi menjabarkan lebih teknis dari
UU Sigditas agar dapat diterapkan dalam praktik pendidikan. Yang pertama, PP nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. PP ini menjelaskan 8 standar nasional yang wajib dipenuhi oleh satuan pendidikan, yaitu standar isi, proses, penilaian, tenaga pendidik, sapras, pengelolaan, pembiayaan, dan kompetensi lulusan. Yang kedua, PP nomor 19 tahun 2017 tentang guru mengatur sertifikasi, kualifikasi, kompetensi, dan pengembangan profesi guru agar kualitas pembelajaran meningkat. Yang ketiga, PP nomor 66 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan menjelaskan pengelolaan pendidikan oleh pemerintah pusat, daerah, dan satuan pendidikan. Selanjutnya ada Peraturan Menteri Pendidikan. Permendikbud mengatur hal-hal teknis yang diterapkan langsung di sekolah seperti kurikulum, pembelajaran, dan penilaian. Contohnya, Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses. Yang kedua, Permendikbud nomor 23 tahun 2016 tentang standar penilaian. Yang ketiga, Permendikbud nomor 20 tahun 2016 tentang SKL. Menurut Supriyadi, Permendikbud menjadi pedoman langsung bagi guru dan sekolah untuk menjalankan pendidikan sesuai standar nasional yang ditetapkan pemerintah. Hubungan ini akan menciptakan sistem yang pertama, konsisten, karena aturan dari pusat sampai sekolah saling terkait. Yang kedua, terstandar, karena setiap satuan pendidikan mengikuti standar nasional yang sama. Yang ketiga, tertib hukum. Yang keempat, memiliki kepastian arah kebijakan. Dan yang kelima, akuntabel, baik dalam penggunaan anggaran maupun dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya ada implikasi landasan yuridis terhadap penyelenggaraan pendidikan. Landasan yuridis ini tidak hanya menjadi dokumen hukum, tetapi memiliki dampak langsung terhadap praktik pendidikan di lapangan. Berikut beberapa implikasinya. Yang pertama, memberikan kepastian hukum bagi guru, siswa, dan sekolah. Yang kedua, menjamin standar mutu pendidikan melalui penerapan SNP. Yang ketiga, mendorong pemerataan akses misalnya melalui dana BOS, wajib belajar, dan beasiswa afirmasi. Selanjutnya, melindungi hak peserta didik dari diskriminasi, kekerasan, dan ketidakadilan dalam pendidikan. Yang kelima, mengatur profesionalisme guru termasuk sertifikasi dan pelatihan. Yang keenam, mengarahkan penyusunan kurikulum nasional dan pedoman pembelajaran. Dan yang terakhir, meningkatkan transparansi pengelolaan sekolah melalui MBS. Dan yang terakhir, ada tantangan dalam implementasi landasan yuridis. Yang pertama, tumpang tindih regulasi, terutama saat revisi peraturan. Yang kedua, implementasi yang berbeda setiap daerah karena keterbatasan anggaran dan sarana prasarana. Yang ketiga, kualitas guru yang belum merata di seluruh Indonesia. Yang keempat, kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan standar nasional pendidikan. Dan yang terakhir, isu revisi Undang-Undang Sisdiknas yang menimbulkan perdebatan publik. Jadi kesimpulan dari materi yang kami bawakan adalah landasan yuridis sistem pendidikan nasional ini memberikan dasar hukum yang mengatur arah, pelaksanaan, dan tujuan pendidikan di Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, serta berbagai peraturan turunannya memastikan bahwa pendidikan berlangsung teratur, bermutu, dan menjamin hak seluruh warga negara. Meskipun dalam pelaksanaannya masih menghadapi tantangan dengan penguatan regulasi, koordinasi, serta pemerataan sumber daya akan membantu mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.
Cukup sekian pemaparan materi dari kelompok 12 tentang landasan yuridis sistem pendidikan nasional. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.